pekerjaan, konstruksi utamanya kapal, banyak sekali proses yang dilewati dalam suatu pengerjaan. Salah satunya yakni proses pemotongan logam. Perlu diketahui bahwa pemotongan sebuah logam harus dengan peralatan yang terspesifikasi, yang bertujuan untuk memudahkan proses dalam pemotongan logam. Pada umumnya, pemotongan sebuah logam atau baja menggunakan gas oksiasetilin yang melalui sebuah alat brander potong. Apa sih oksiasetilin? Mari kita bahas lebih lanjut dalam video yang satu ini. Simak sampai habis ya. AWS mendefinisikan pemotongan logam dengan api. Oksiasetilin adalah memisahkan bagian logam induk dengan cara reaksi kimia, yaitu reaksi antara logam dengan gas oksigen. Reaksi antara suatu logam dengan oksigen ini terjadi pada suatu suhu tertentu yang tidak sama antara setiap jenis logam dan suhu yang memungkinkan terjadinya reaksi itu disebut suhu nyala oksigen terhadap logam. Karena reaksi ini bersifat eksotermis, maka pada suatu logam yang telah mencapai suhu nyala oksigen diberikan oksigen murni, akan terjadi kenaikan suhu yang begitu cepat hingga dapat mencairkan logam itu setempat. Bila pemberian oksigen ini dilakukan dengan cepat atau disemburkan, logam yang telah mencair ke tempat ini akan terdorong lari dan terjadi celah dan terpotong. Keuntungan memotong logam dengan gas yaitu proses pemotongan yang lebih cepat, berbagai bentuk dapat dipotong dengan hasil yang lebih baik. Proses pemotongan dapat dilakukan secara otomatis dengan tenaga mesin atau secara manual dengan tangan. Sedangkan kerugian dari memotong logam dengan gas yaitu memerlukan alat dan perlengkapan yang khusus. Tentu harganya pun tidak terbilang murah. Pada sisi bekas pemotongan akan terjadi perubahan struktur yang mengakibatkan perubahan sifat logam yang dipotong. Alat-alat yang dibutuhkan dalam pemotongan yaitu tabung gas oksigen, tabung gas asetilin, regulator oksigen, regulator asetilin, selang gas oksigen dan asetilin, brander, lighter atau pemantik api. Dan bahan yang dibutuhkan dalam pemotongan yaitu gas oksigen, gas asetilin, dan benda kerja. Langkah-langkah menyalakan busur api. Yang pertama, buka katup tabung oksigen dan asetilin terlebih dahulu. Yang kedua, atur katup tabung pada oksigen dan asetilin dengan ketentuan oksigen 10 tekanan dan asetilin 5 tekanan. Yang ketiga, pastikan katup brander oksigen, asetilin, dan gas potong pada brander masih tertutup. Yang keempat, buka katup brander asetilin sedikit dan nyalakan api. Yang kelima, setel katup brander oksigen pada brander, jaga tekanan api pada brander potong. Yang keenam, brander siap digunakan dalam pemotongan material. Langkah-langkah mematikan brander. Yang pertama, tutup katup asetilin pada brander, pastikan gas potong juga tertutup. Yang kedua, tutup katup brander oksigen. Yang ketiga, tutup katup tabung oksigen dan asetilin, kurangi tekanan regulator kedua tabung oksigen dan asetilin. Sebelum itu, pastikan katup keduanya tertutup dan buka kedua katup pada brander yang bertujuan untuk membuang gas sisa yang berada di dalam brander. Macam-macam nyala api pada pemantik api dapat dibedakan menjadi 3, yaitu nyala api normal atau netral, nyala api oksidasi, dan nyala api karburasi. Itulah penjelasan mengenai pemotongan logam dengan oksiasetilin. Bagaimana?
Apa kalian sudah paham dengan proses pemotongan oksiasetilin? Pada intinya, karena adanya sebuah reaksi yang bersifat eksotermis, maka pada suatu logam yang telah mencapai suhu nyala oksigen, diberikan oksigen murni, dan akan terjadi kenaikan suhu yang begitu cepat, sehingga dapat mencairkan logam itu. Bila pemberian oksigen ini dilakukan dengan cepat atau dengan cara disemburkan, maka logam yang telah mencair ini akan terdorong lari dan terjadi celah, pada akhirnya terpotong. Sekian informasi dari kami, silahkan subscribe bagi yang belum, dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton, salam sukses.